Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mengajukan sebuah proposal usaha yang bergerak di bidang jasa dengan nama usaha Bimbel Med UNBK dengan anggota Anita, Dinda Ariska, Indri Fitriani. Terbelakang usaha karena rendahnya motivasi dan kesadaran para pelajar hanya mengandalkan waktu belajar di sekolah saja. Maka dari itu perlu suatu wadah alternatif bagi para siswa untuk belajar di luar sekolah dengan suasana belajar yang lebih menyenangkan, tidak membosankan dan mudah memahami pelajaran. Salah satu wadah alternatif belajar di luar sekolah adalah Lembaga Bimbingan Belajar atau Bimbel. Maka dari itu Bimbel Mat UNBK akan segera didirikan di Muaro Jambi dengan model pembelajaran lebih menarik, modul belajar praktis, lingkungan belajar kondusif, training motivasi spiritual setiap minggu, refreshing bersama ke tempat wisata, dan reward bagi siswa yang mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya. Tujuan usaha yang pertama membantu mengembangkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa. Kedua, membantu mengembangkan kemampuan mengajar siswa. Yang ketiga, membantu keuangan personalia. Yang keempat, dapat menunjukkan bahwa bisnis ini sangat baik untuk dijalankan, mengingat besarnya presentase laba dari bisnis ini. Yang kelima, memberikan alternatif pendidikan kepada masyarakat. Yang keenam, menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam berkarya dalam menerapkan teknologi sederhana yang berhasil guna. Maksud usaha yang pertama mendirikan unit usaha atau bisnis bimbingan belajar dengan menjalin kemitraan mandiri. Yang kedua memberikan andil dan peradaban pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga memberikan solusi dalam metode pembelajaran secara tepat dan akurat. Yang keempat menerapkan teori tentang kewirausahaan dan merintis usaha sendiri dalam dunia bisnis. Hasil usaha yang pertama jenis usaha bimbel dengan khusus kelas dan paket pembelajaran terdiri dari kelas untuk siswa SMA sederajat. Kelas ini khusus untuk UNBK SMA sederajat di mata pelajaran matematika. Kedua, nama bisnis. Nama bisnis ini kami berikan dengan nama Bimbel Med UNBK. Selanjutnya yaitu adapun persiapan, di mana kami mempersiapkan bimbel ini dengan yang pertama membagikan brosur-brosur jasa bimbel kepada sekolah-sekolah atau ke rumah-rumah. Yang kedua, memberikan informasi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, menelepon sanak saudara yang ingin anaknya ikut bimbel matematika khusus UNBK SMA sederajat. Dan yang keempat, lebih mengakrabkan diri dengan anak-anak dengan mengajaknya belajar bersama. Selanjutnya yaitu sistem pembelajaran, di mana yang pertama kita menciptakan suasana belajar yang santai, bersahabat, menyenangkan, serta mengetahui bagaimana pendekatan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, mengatur waktu sebaik-baiknya. Salah satu keunggulan bimbingan belajar adalah fleksibilitas soal waktu. Yang ketiga, secara berkala berikan laporan evaluasi perkembangan anak pada orang tua dan juga memberikan saran-saran dan melakukan konsultasi dengan orang tua. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki prestasi siswa. Yang keempat, memberikan contoh-contoh soal UNBK agar para pelajar terbiasa dan terhindar dari rasa tekanan. Yang kelima, materi yang diberikan dan harga bimbingan belajar pun sama antara sekolah dan rumah. Dan yang keenam, bimbel dilaksanakan pada semester genap. Nah, yaitu mengenai pemasarannya, adapun analisis SWOT di mana ada kekuatan, harga lebih terjangkau, guru dapat datang ke rumah atau ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, orang tua dapat memantau. Yang keempat, dapat mengatur jadwal sendiri. Yang kelima, dapat memilih guru sendiri. Yang keenam, pembelajaran menyenangkan dan menyelesaikan pembelajaran di sekolah. Yang tujuh, siswa dapat sharing dengan guru secara langsung. Selanjutnya yaitu ada peluang.
bisnis yang kami jalankan akan tetap dibutuhkan oleh konsumen selama pendidikan masih dibutuhkan. Dan yang kedua, seiring berkembangnya pendidikan di Indonesia, akan lebih banyak siswa yang membutuhkan usaha kami. Selanjutnya yaitu ada kelemahan, di mana di bimbel ini ada pun kelemahan. Yang pertama, karena usaha ini baru dirintis sehingga guru yang tersedia baru 3 orang. Yang kedua, jadwal yang masih kurang efektif. Yang ketiga, keterbatasan informasi tentang usaha bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu ada hambatan. Kebanyakan siswa malas belajar. Selanjutnya yaitu target pasar. Di dalam target pasar terdapat segmentasi pasar dan target pemasaran. Pada segmentasi pasar, konsumen yang kami harapkan adalah semua kalangan, dari kalangan bawah maupun sampai kalangan atas, karena siapapun pasti membutuhkan pendidikan. Target pemasaran kami yaitu siswa SMA sederajat yang membutuhkan pelajaran lebih setelah menerima pembelajaran di sekolah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek finansial. Untuk taksiran harga biaya bimbel UNBK khusus SMA atau sederajat ini yaitu 150.000 per bulan. Dalam 1 bulan ada 8 kali pertemuan loh. Nah, dalam 1 kali pertemuan dilakukan selama 1 jam atau 60 menit. Baik, selanjutnya kami memiliki modal awal dengan rincian kami membeli 3 buah papan tulis dengan ukuran 40 x 60 cm dengan total biaya Rp180.000. Spidol isi 12 dengan biaya Rp80.000. Kemudian penghapus kami menggunakan kain bekas, maka total biaya kami gunakan adalah Rp0. Kemudian kami membuat brosur, kartu bayaran, formulir pendaftaran, dan lain-lain dengan total biaya Rp300.000. Kami membeli buku paket, buku latihan, dan lain-lain dengan total biaya Rp600.000. Maka keseluruhan total dari modal awal yang kami keluarkan sejumlah Rp1.160.000. Baik, selanjutnya di sini ada biaya operasional per bulan dengan rincian gaji tutor untuk 1 orangnya yaitu Rp800.000, maka dikalikan dengan 3. Jadi total pengeluaran untuk gaji tutor dalam 1 bulan adalah Rp2.400.000. Lembar latihan soal dengan total biaya Rp200.000. Kami membeli isi tinta dengan harga Rp17.000. Transportasi, pulsa, dan lain-lain untuk 1 orangnya diberikan Rp200.000, maka dikalikan dengan 3. Jadi total yang dikeluarkan untuk transportasi, pulsa, dan lain-lain adalah Rp600.000. Untuk keseluruhan total biaya operasional per bulannya yaitu Rp3.217.000. Baik, selanjutnya ada laba per bulan. Maka besaran tarif per anak yang mengikuti bimbingan belajar matematika khusus untuk UNBK per bulan ada 45 anak. Maka 45 dikali Rp150.000 hasilnya yaitu Rp6.750.000. Dari pendapatan bulanan tersebut akan diperoleh keuntungan per bulan sebagai berikut. Nah, Rp6.750.000 dikurang dengan Rp3.217.000, maka total yang kami dapatkan adalah Rp3.533.000. Nah, untuk menghitung waktu kembali modal digunakan rumus total investasi per keuntungan. Dengan rumus tersebut diperoleh waktu kembali modal sebagai berikut, yaitu Rp1.160.000 per Rp3.533.000 dalam 1 bulan. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 0,3 bulan atau kurang dari 1 bulan, maka modal tersebut sudah kembali. Demikian proposal usaha ini kami ajukan dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal usaha ini. Kami berharap proposal usaha ini dapat dipertimbangkan dan diterima, sehingga rencana usaha yang kami harapkan itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.